Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin jikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tuzahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nama saya Mary Edmida Lubis. Di sini saya akan membacakan materi dari kelompok kami yang berjudul Mean, Median, Modus. A. Pengertian mean. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Mean adalah sebuah rata-rata dari data yang diperoleh berupa angka. Mean adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah individu. Mean atau rata-rata merupakan suatu ukuran pemusatan data. Mean suatu data juga merupakan statistik karena mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran mean data tersebut. Mean tidak dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk jenis data nominal dan ordinal. B. Pengertian median. Median menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut urutan nilainya. Bisa juga nilai tengah dari data-data yang terurut. Simbol untuk median adalah Me. Dengan median Me, maka 50% dari banyak data nilainya paling tinggi sama dengan Me. Dan 50% dari banyak data nilainya paling rendah sama dengan Me. Dalam mencari median dibedakan untuk banyak data ganjil dan banyak data genap. Untuk banyak data ganjil setelah data disusun menurut nilainya, maka median Me adalah data yang terletak tepat di tengah. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Nah, di sini masuk dengan pengertian modus. Modus adalah nilai yang sering muncul jika kita tertarik pada data frekuensi jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka kita menggunakan modus. Modus sangat baik bila digunakan untuk data yang memiliki skala kategorik, yaitu nominal atau ordinal. Modus dari data yang belum dikelompokkan adalah ukuran yang memiliki frekuensi tertinggi. Modus dinamakan dengan MO. Rumus modus dari data yang telah dikelompokkan dihitung dengan MO sama dengan rumus L sama dengan tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi atau kelas modus. I sama dengan interval kelas. B1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sesudahnya. Dan di sini ada kelebihan dan kekurangan dari nilai rata-rata atau mean, median, dan modus. Yang pertama adalah mean. Kelebihan dari mean yaitu yang pertama, rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. Yang kedua, dalam satu set data, rata-rata selalu ada dan hanya ada satu rata-rata. Kelemahannya, yang pertama sangat peka terhadap data ekstrim. Jika data ekstrimnya banyak, rata-rata menjadi kurang mewakili atau representatif. Kedua, tidak dapat digunakan. Masih dengan kelebihan dari mean. Dalam perhitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data. Kemudian, tidak peka terhadap penambahan jumlah data. Variasinya paling stabil. Dan yang terakhir, cocok digunakan untuk data yang homogen. Dan mean masih memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak dapat digunakan untuk data Median kualitatif. Kelebihan. Dan yang kedua, tidak cocok dipengaruhi oleh untuk data ekstrim, heterogen. dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Cocok untuk data heterogen. Kelemahan, tidak mempertimbangkan semua nilai-nilai data, kurang menggambarkan rata-rata populasi, peka terhadap penambahan jumlah data. Modus kelebihan, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, cocok digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Kelemahan, modus tidak selalu ada dalam satu set data. Kadang, dalam satu set data terdapat 2 atau lebih modus.
Jika hal itu terjadi, modus menjadi sulit digunakan. Kurang mempertimbangkan semua nilai. Peka terhadap penambahan jumlah data. Hubungan antara rata-rata hitung atau median, dan modus. Jika rata-rata, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata, median, dan modus akan terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi tersebut akan terbentuk simetris. Jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan. Sedangkan media terletak di tengahnya dan modus di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi akan terbentuk menceng ke kiri. Terima kasih.